kasih para tamu undangan dan teman-teman sekalian, terima kasih karena telah datang di acara uji kompetensi IKMI Rizkina. Setelah melalui banyak waktu, halangan dan rintangan, dan banyak hal yang kita korbankan pada saat ini, maka kita terus berlari mengejar mimpi-mimpi kita bersama, yaitu meraih kunci kesuksesan dengan menyelesaikan program studi kita di sekolah kampus ini. Maka sampailah kita pada 10 Februari 2013 dalam acara uji kompetensi IKMI Rizkina yang merupakan the green season, yaitu momen terbaik dan terpenting yang pernah kita lalui bersama di kampus kita tercinta ini. Baik, sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fitri Nuriska, saya berdomisili di Cibinong. Dan ada di sana, ada paling ujung ada teman saya Dedi Herianto dari Cikarang, dan kemudian di sebelahnya ada Dedi Neviana dari Karawang, dan kemudian ada Bambang Ismanto dari Cikarang juga, dan yang terakhir Rahman Ali Suprastono dari Tambun. Dengan latar belakang yang berbeda-beda, tempat tinggal yang berjauhan, tapi kita punya satu kesamaan yang membuat kita sangat cocok satu sama lain, yaitu kita sama-sama sibuk karena menjadi seorang pegawai atau pekerja. Di sini kita membuat satu tim yang kemudian kita beri nama tim Cuco. Baik, sebuah tim atau organisasi itu ada yang namanya struktur organisasi, ya kan? Nah, di sini kita punya seorang dosen pembimbing yang ganteng banget, itu Bapak Muhammad Guntur alias Kang Uge. Dan ketuanya saya sendiri, kemudian anggotanya yaitu 4 teman saya, yaitu Dedi Herianto, Bambang Ismanto, Dedi Neviana, dan juga Rahmat Ali Suprastono. Ayo teman-teman, kasih salam. Di sini kelompok kita membuat sebuah proyek yang kemudian kita beri judul Web Bursa Kerja IKMI, yang mana nanti kita akan jalankan di kampus kita tercinta ini. Sebuah proyek atau web ini itu tidak akan terselesaikan tanpa dukungan banyak pihak. Yang pertama yaitu pastinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang menciptakan kita, maka jika Allah tidak menciptakan kita, maka tidak akan terbuat sebuah proyek. Kemudian ada semua staf, semua dosen ini yang mana mereka telah memberi kita ilmu yang kemudian akan menjadi bekal untuk kita dalam membuat proyek ini. Dan juga ada dosen pembimbing yaitu Bapak Muhammad Guntur yang telah membimbing kita sehingga kita bisa menyelesaikan proyek ini sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dan juga ada teman-teman mahasiswa yang telah menjadi teman bagi kita, yaitu untuk sharing, berbagi informasi, dan kemudian ada staf IKMI yang mana mereka telah membantu kita mengonlinekan proyek ini, yang kemudian bisa kita akses di bkk.ikmirizkina.com. Dan kepada mereka semua kita ucapkan terima kasih. Baik, untuk sesi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Dedi Neviana. Saudara Neviana, kita silakan. Terima kasih saudara Fitri untuk memberikan saya kesempatan selanjutnya. Latar belakang besar. Pertama adalah informasi online atau website. Nah, pada zaman ini perkembangan teknologi informatika dan telekomunikasi saat ini begitu besar. Berbagai kemudahan dalam mencari informasi sudah tidak asing lagi, dan penggunaan komputer maupun HP dengan sistem online sudah banyak sekali penggunanya, dari mulai anak-anak sampai orang dewasa menggunakan komputer dan juga HP. Pembuatan aplikasi web bursa kerja ini mengacu kepada
kebutuhan akan informasi lowongan pekerjaan. Jadi informasi yang dicari oleh para pencari kerja yaitu lowongan pekerjaan menjadi dasar pembuatan aplikasi web bursa kerja ini. Yang kedua adalah perusahaan mengumumkan lowongan via media cetak yang terbatas ruang dan waktu. Tentu dalam hal ini kalau perusahaan menempatkan informasi di beberapa tempat tertentu, maka akan terbatas siapa orang yang mengetahuinya. Dalam hal ini semua para pencari kerja harus mendatangi tempat yang ada pengumumannya. Kalau misalkan poin ini kita online kan, tentu orang tidak akan mencari tempat di mana yang ada pengumumannya. Yang ketiga adalah mudahnya mengakses informasi lowongan. Nah, jika semua informasi lowongan kerja kita online kan, tentu akan mudah mengakses informasi lowongan kerja tersebut. Jadi nggak perlu kemana-mana mencari informasi lowongan, cukup kita online saja. Ibaratnya, nah buaya saja yang jauh di sana bisa online dia mencari informasi lowongan kerja. Nah, dari semua poin ini kita rangkum dan kita implementasikan jadi sebuah project activity. Di mana dalam project activity ini kita buat rencana kerjanya. Rencana kerja kita buat menjadi 4. Yang pertama adalah merancang header dan utama web. Dan itu menjadi tanggung jawab saudara Fitri sebagai ketua. Di mana merancang header dan utama web ini yang dibutuhkan adalah sebuah web editor. Umumnya yang dipakai web editor kalau dia Microsoft Frontend bisa juga dengan Dreamweaver. Yang kedua adalah membuat database dan table, itu akan menjadi tanggung jawab saya sendiri. Yang ketiga membuat coding website pada konten, itu akan menjadi tanggung jawab saudara Dedi dan rekan tadi. Keempat, mengumpulkan informasi lowongan kerja di BKK dan media cetak. Nah, ini informasi tersebut akan kita posting di website kita. Itu akan menjadi tanggung jawab saudara Bambang. Dari rencana kerja sudah kita bagi, kita implementasikan menjadi sebuah job description. Di mana kita pasang target 3 bulan selesai. Yang pertama adalah membentuk sebuah tim. Itu dalam sebuah proyek yang dilakukan oleh sebuah kelompok harus ada pembentukan sebuah tim di mana ada ketua dan anggota untuk menjalankan tugas-tugas mereka masing-masing. Kedua adalah identifikasi dan tentukan tema. Ketiga, membuat rencana kerja. Keempat, membuat desain web. Membuat coding adalah tanggung jawab tim, membeli domain dan hosting. Lalu yang ketujuh adalah trial web dan repair. Pada tahap ini trial web, jika semua coding database sudah selesai dibuat, maka akan kita upload ke hosting, lalu kita beri nama domain. Pada tahap ini, jika ada bagian yang tidak bisa dibuka atau tidak online, atau masih ada bagian yang error, maka kita lakukan proses repair. Nah, setelah semua selesai, rampung, membuat dokumen presentasi dan potongan dokumen itu dikerjakan oleh saya dan penyerahan tugas akan kembali serahkan kepada saudara Fitri sebagai ketua. Itu adalah rencana dan juga target-target untuk pembuatan aplikasi web bursa kerja ini. Sesi selanjutnya akan saya serahkan kepada saudara Bambang. Padanya kami silakan. Oke, terima kasih buat saudara Dedi yang melakukan kesempatan saya untuk menjelaskan saya selanjutnya. Nah, di sini saya ingin mengasih tujuan dari BKK Indonesia ini. Nah, di sini dasar perancangannya sebuah aplikasi web dinamis ditaruhnya yang menggunakan bahasa scripting, PHP dan basis data. Dan tujuannya mempermudah para pencari kerja untuk mengetahui di mana perusahaan-perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Dan selanjutnya sini ada tampilan web kami. Nah, di sini Anda bisa mengklik www.bkkimki.com. Nah, sini keluar tampilan sebuah perusahaan sedang membuka lowongan pekerjaan. Next, selanjutnya.
Ya, di sini. Sini saya menjelaskan sebuah menu dari BKK kami yang saya buat. Sini. Nah, sini ada home. Home ini dia menampilkan sebuah perusahaan-perusahaan yang sedang mengeluarkan. Nah, sini ada perusahaan Redo, Karyawati, dan Kristina. Dan profil kampus, dan kolom yang kedua ada profil kampus. Nah, profil kampus ini dia menampilkan visi dan misi dari di kampus Kristina ini. Dan yang ketiga adalah registrasi. Di registrasi ini dia menampilkan lampiran-lampiran untuk para pencari kerja mesti dirata di sini. Dan yang keempat dia Kristina. Nah, di sini dia langsung masuk ke link Kristina. Nah, di sini dia ada profil, berada, dan lainnya lah. Di sini Anda bisa masuk di kampus Kristina. Dan yang kelima ada galeri. Nah, ya di sini ada tampilan foto-foto kegiatan kita saat di kampus. Nah, ini ada ya ada dosen, ada teman-teman lah di sini gitu kan. Dan yang keenam ada link klien. Ya, ini link klien ini menampilkan perusahaan-perusahaan yang sedang bekerja sama dengan BKK kami. Ya, seperti perusahaan Redo, dan saya tambah lagi sini seperti Panasonic, Sanyo, dan yang lainnya lah. Anda bisa tahu di sini. Oke. Dan selanjutnya untuk programnya akan lebih jelasnya dijelaskan oleh Mas Ali. Terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menjelaskan terlebih dahulu. Sebelumnya inilah hasil proyek kami yaitu bisa kerja ini. Kelihatannya memang sangat sederhana sekali. Cuma kami belajar dari yang sangat sederhana bagaimana yang sederhana itu bisa menjadi suatu perubahan yang besar. Nah, inilah apa bisa kerja kami itu. Nah, seperti dijelaskan, menunya ada yang pertama ada home. Nah, itu berisi perusahaan-perusahaan mana saja yang sedang menampilkan kebutuhannya untuk mencari karyawannya. Nah, yang kedua ada profil kampus. Profil kampus di sini kami banyak itu agar si pengunjung itu bisa tahu sekalian promosi inilah bahwa perusahaan kerja ini itu tidak lepas dari naungan kampus yang Kristina Bekasi. Inilah profilnya. Yang ketiga ini menu utamanya, registrasi pencari kerja. Registrasi pencari kerja ini bahwa kalau yang mengunjungi situs kami ini nggak outdoor, kalau nggak registrasi juga teman-teman ya bagi maksudnya yang pengen nyari kerja ya di sini registrasinya bisa dilihat ada nama, jenis kelamin diisi, tanggal lahir, terus alamatnya bisa diisi juga, misalkan di Bekasi, Cikarang, juga nomor teleponnya, email, dan terakhir ada pendidikan terakhir dan pengalaman kerjanya. Oke. Lalu submit untuk registrasi. Nah, setelah registrasi maka si register tersebut akan mendapat informasi lowongan atau kelanjutan prosesnya melalui SMS. Nah, yang keempat ada link IKMI Rizkina. IKMI Rizkina itu berfungsi untuk nge-link profesi sebagai kalau kita itu punya IKMI Rizkina campur tercinta itu. Oke, yang kelima ada galeri foto. Di sini berisi tentang foto-foto di mana kegiatan kampus IKMI Rizkina itu berjalan secara kondusif dan efektif. Untuk di menu link klien itu ada di mana perusahaan tersebut bisa nge-link langsung ke IKMI Rizkina. Oke, itu tadi sekilas tentang halaman untuk pengguna ya. Yang kedua kita akan menjelaskan halaman untuk si administrator tersebut. Setelah login, maka kita akan masuk ke pertama info lowongan. Info lowongan di situ berisi judul atau nama lowongan itu diisi dengan perusahaan yang akan memajang
Ada juga penggambar untuk mengisi logo dari perusahaan tersebut, lalu bisa disimpan. Nah, untuk di member, kita members itu berisi tentang di mana orang-orang yang tadi registrasi tersimpan. Nah, untuk di proses selanjutnya oleh administrator tersebut. Yang ketiga ada link klien. Nah, ini berfungsi untuk administrator menginput alamat web dari perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan ini. Nah, bahan itu untuk menambah administrator yang di mana anggota dari tim Mirisina ini. Oke, 8. Nah, inilah sekilas tentang sederhananya oleh kami. Makanya lalu saya silakan kepada saudara Didi Arianto untuk menjelaskan tentang manfaat-manfaatnya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat berikut. Manfaatnya adalah yang pertama, setiap adalah menghemat uang. Jadi manfaat ini kita bisa menghemat uang karena kita tidak perlu membeli koran atau cetak lainnya yang bisa mengeluarkan uang kita. Kita cukup mengaksesnya di internet aja. Manfaat yang kedua yaitu menghemat waktu. Di sini kita bisa menghemat waktu karena kita tidak perlu jalan lebih jauh, bisa terkena macet di perjalanan atau kena panas. Nah, di sini sebenarnya bisa banyak kita bisa menghemat waktu di sini. Dan bisa mengaksesnya di manapun dan kapanpun waktu itu. Terus pada manfaat yang ketiga adalah get easy atau kita mendapatkan kemudahan. Di sini kita bisa mendapatkan kemudahan, yaitu bisa secara langsung melihat bursa kerja di internet. Bisa memudahkan kita secara langsung juga mengirimkan informasi bisa langsung mengirimkan lowongan kerja kita secara langsung melalui email atau apa. Dan seterusnya ada get opportunity. Itu kita mendapatkan kesempatan. Di sini kita bisa mendapatkan kesempatan yang lebih banyak dan peluang yang kita dapatkan melalui usaha kerja secara online. Dengan manfaat yang tersebut, tim kita ada jenis foto atau video. Video dari tim kita yaitu tim terbaik adalah tim yang lahir dari orang-orang yang bekerja dengan hati dan rasa sadar dalam bekerja, bukan hanya mengandalkan tenaga dan pikiran saja. Kemudian tim kita ada bagaimana? Gak perlu punya untuk jadi bisa. Bisa memanfaatkan apa untuk kita miliki, itu bisa memanfaatkannya. Ya kita tidak perlu punya, jadi apa aja kita bisa manfaatkan, bisa jadi bisa. Iya dah. Ya, selanjutnya adalah referensi kepada Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas, bisa langsung ditanya sekarang. Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, cukup sekian. Jadi akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim Cuco. Semoga hasil karyanya Cuco ya. Oke, selanjutnya kami panggil